Domo minasan konnichiwa sensei Joseph desu. Hari ini kita akan belajar soal JLPT N3 bagian Chokai tahun 2025 bulan 7 soal baru teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung ajar aja di mode 3 nomor 1. Gimana cara mengerjakannya? Pertama-tama kita harus pahami dulu bentuk soalnya ya. Biasanya itu adalah bukan biasanya ya, masalah itu mengenai tema ya. Jadi bukan masalah apa yang kalian ingat fotobannya, bukan masalah apa yang dia sebutkan, tapi kau harus bikin kesimpulannya. Kira-kira dia itu lagi ngomongin apa? Apakah lagi ngomongin hal positif, lagi ngomongin solusi, lagi ngomongin apa? Itu bagian pentingnya teman-teman ya. Maka dari itu biasanya pertanyaannya itu adalah nani ni tsuite, itu adalah mengenai apa atau do. Oke, bagaimana ya? Nah teman-teman, di sini poin pentingnya nanti kalian, untungnya kalian nonton video ini adalah nanti pas ujian kalian tuh nggak perlu bingung kira-kira soalnya bentuknya itu ngapain, nggak perlu bingung. Kenapa? Saya sudah jelasin ya. Jadi bagian pertanyaan, bagian pilihan jawabannya itu semuanya setelah kaiwannya selesai, oke? Jadi kalian tuh nggak bisa mikir di awal, udah benar-benar kalian cuma perlu fokus sama kalian tuh memo semudah-mudahnya, oke? Nah, untuk cara pengerjaan sendiri pun, ya seperti ini teman-teman ya, kalian nggak perlu untuk dengar semuanya. Misalkan ada kota banget ngerti, jangan kalian paksa untuk mengerti, percuma kan nggak tahu ya kan ya. Kedua adalah kalian tuh tidak perlu memaksa untuk memahami artinya, tapi kalian tuh diminta untuk bisa memahami polanya teman-teman ya, dia tuh patternnya lagi ngomongin apaan, oke? Nah terus tips dari JOSSE pun juga adalah kalian pastikan untuk tidak memilih untuk bagian yang detailnya, tapi tahu secara umumnya itu seperti apa. Makanya saya tulisnya adalah Zentai no Mokuteki, oke? Nah bagi teman-teman pasti kalau lihat Indo nggak akan ada yang ngerti kan ya, kita langsung hajar aja ke bagian soalnya, oke? Saya bakal tulis memo, tapi memonya itu udah tulis cepat, bebas kamu mau terus pakai bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Indo, Inggris, belum terserah kalian. Intinya itu udah tulis saja intinya, kira-kira ini pengen ngomong apa. Oke, kita latihan ya, coba ya. 1番 Oke, 会社で男の人と女の人が話しています。 oke, coba cewek ya. 中田さん、その手帳色が素敵ですね。 Oke, ありがとうございます。 Iro, 仕事のスケジュールを書いてるんですか？はい、 wow, それだけじゃなくて、 hmm, 新聞や会議などで気になったこともメモするようにしてるんですよ。 kaiki, そうなんですか。僕も手帳を使ってますけど、 hmm, スケジュールとかはあまり書かないで、 hmm, 簡単な日記をつけてるんです。 そ Niki, れもいいですね。 berarti Niki, Shimbun, Kaiki, Jadwal ya. Oke, 二人は何について話していますか？ oke, 1、人気がある手帳の色。 Iro jangan ini, Iro cuma sebut sekali doang ya. 2、手帳に書く内容。 Nayo, oke betul ya, ini kan. 3、手帳を使い始めた理由。 Ryu nggak ada ya, nggak ada ngomongin alasan ya. 4、手帳の選び方。 Erabi kata mo, naik. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah nomor 2. Kenapa ya? Kita tadi udah bahas, dia itu lagi ngomongin, warna buku apa catatan lu ya, kayaknya bagus gitu ya. Terus ditanya lu biasanya ngisi apaan? Oh, jadwal kah, mengenai kayak koran kah, apa yang dibahas di kaigi atau rapat kah? Nah, si cowok itu bilang kalau gua biasa tulis buku harian keseharian dia bagaimana. Berarti isinya itu bukan warna, bukan alasan, bukan apa, tapi biasanya dia itu pakai buku catatannya itu dia tulisnya mengenai apa. Makanya jawabannya nomor 2. Nah, buat teman-teman bisa kita latihan dengar sekali lagi ya. Kita fokus coba ya. 1番、会社で男の人と女の人が話しています。 Nah, di bagian sini kalian tuh nggak perlu banyak berpikir atau asumsi. Kenapa? Kan dia baru ngomong di perusahaan, cowok sama cewek lagi ngomong. Emang kalian bisa nebak kira-kira intinya apa? Gak mungkin bisa kan ya, jadi cukup tahu aja. Oke, berarti siap mental. Nah, bagian sini teman-teman selesai minta untuk latihan, kita coba dengar lagi bersama-sama ya. 中田さん、その手帳色が素敵ですね。 Iro ga suteki ありがとうございます。仕事のスケジュールを書いてるんですか？スケジュール。はい、それだけじゃなくて、 新聞 新聞や会議などで気になったことも メモするようにしてるんですよ。 memo. Nah, berarti intinya apa teman-teman ya? Dia lagi ngomongin techo nih. Techo tuh ya buku kayak gini teman-teman ya, note-nya ya. Terus habis itu dia bilang, wah warnanya bagus ya, thank you. Terus dia tanya, biasanya lu pakai buat isi apa sih? Buat jadwal ya? Dia bilang, iya tapi nggak cuma itu. Sore dake janakte, shimbunnya kaigi. Berarti juga untuk apa? Jadwal, koran, rapat. Oke, dapat 3. Nah, bagian sininya kalian mau ingat atau nggak bebas. Yang penting tahu aja. Oh, lagi ngomongin ini. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi dia ngomong apa, dengar ya.
そうなんですか。 僕 も手帳を使ってますけど、 juga pakai. スケジュールとかはあまり書かないで、 Nggak tulis 簡 jadwal. 単な日記をつけてるんです。 Tulis そ Niki. れもいいですね。 Itu bagus juga ya katanya ya. Nah, dia itu tulisnya itu adalah Niki, catatan harian dia. Misalkan hari ini gue bangun jam berapa, makan apa, minum apa. Habis itu pas kerja ada hal happy, hal senang atau hal yang menyedihkan mungkin ya. Dan dia itu tipenya adalah tulis catatan hariannya. Berarti bagian utamanya adalah kita bisa belajar bahwa dake jarak T, B, C. Berarti dia itu nggak cuma menulis ini, tapi juga ada B, ada C, oke? Terus juga ada Nikiot, CTI, berarti dia itu mencatat teman-teman ya. Nah, bagian sini teman-teman ya, ini yang paling penting. Jadi kalian mau dengar teksnya, tapi kalau nggak paham pilihan jawabannya itu sia-sia, oke? Jadi coba kalian dengar lagi, kita belajar untuk mendengar intinya. Oke, nah kalau gitu teman-teman ya, kita lihat dari pilihan jawabannya. Ada nggak ngomongin warna? Ada, cuma warnanya itu cuma disebutin sekali doang di awal, Batsu. Terus nomor 2 ya, kakunayo, artinya adalah isi dari tulisannya itu apa aja. Oh, mengenai jadwal, koran, rapat, harian ya kan ya. Nomor 3, riyu, yang tadi kan kedengarannya. Ada ngomongin alasan kenapa dia memilih untuk membeli atau menggunakan si teconya. Nggak ada teman-teman ya. Sama era dikata cara memilih pun juga tidak ada, makanya sisa nomor 2, oke? Berarti kalian pas sudah mulai audionya, kalian tuh langsung kasih batsu, maru, dan lainnya ya. Oke. Nah, kakunai itu artinya apa? Kakunai itu artinya adalah kaiteiru, memo suru. Ya, itu artinya adalah mengenai isinya. Kalian bisa pakai seperti ini buat teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 ya. Sama kayak tadi teman-teman ya. Gak ada pilihan jawaban, gak ada penyebutan soalnya di awal. Jadi benar-benar fokus aja dengar ya. Kita latihan lagi yuk. 2番、女の人と男の人が話しています。 Oke. 先週、洗濯機買い替えたんだけど、 Sentak. すごくいいんだ。 そうなの？ Bagus. ほとんど音がしないんだよ。 Suara nggak ada. 私、洗濯するのが夜になっちゃうから、 Malam. 前使ってたのは音が大きいのが気になってて、 Risik. アパートだからそっか。サイズも前のより小さくて、 Nice. 横に物を置けるようになったし、 Taruh 布団 mana? は洗えなくなっちゃったんだけどね。 Tapi nggak bisa. 最近の洗濯機は水道代や電気代があまりかからなくて経済的だって聞いたけど、いやいやどう？それはよくわからないけど、 Nggak tahu. とにかく時間を気にせず洗濯できるようになったし、 Jam サイズもちょうどよくてよかったよ。 size. Berarti jam sama size ya. 女の人は新しく買った洗濯機は前のと比べてどうだと言っていますか？ Dibandingkan bagaimana? Yuk, 1、 denger ya. 音が静かでサイズが大きくていい。 Size juga cisa ya, ne? Batsu ne. 2、音が静かで Oke. サイズが小さくていい。 Oke, kecil sama nggak berisik. 3、経済的でサイズが大きくていい。 Ukurannya kan gede ya, dari ukurannya kan kecil kan ya, salah. 4、経済的でサイズが小さくていい。 Yang Keizatika kan nggak tahu teman-teman ya. Berarti untuk di sini jawaban tepat itu adalah nomor 2. Lihat tuh ya memonya sensei, nggak jelas kan ya, emang nggak jelas, saya cuma tulis intinya doang. Oh, ada suara, jadinya itu nggak berisik karena dia itu kayak pulang malam. Dia itu dulu punya ya, cuma tuh berisik makanya dia ganti. Nah, saya sekarang lebih kecil bisa taruh barang juga gitu loh. Tapi gantinya futonnya nggak bisa. Terus cowoknya bilang gimana mau naik biayanya? Terus ceweknya bilang nggak tahu. Tapi yang paling utama itu adalah gua ya jam sama size-nya sih paling untung katanya ya, bisa cuci kapanpun kan ya. Nah kalau gitu sekarang kita latihan ya. Coba dengar lagi. 2番、女の人と男の人が話しています。 Nah berarti udah pas sampai sini kalian tuh harus fokus teman-teman ya, jangan bengong ya. Nih bagian pentingnya coba kita dengar lagi ya. Yuk. 先週、洗濯機買い替えたんだけど、 Baru す ganti ごくいいんだ。 mesin そう cuci. なの？ Bagus banget. ほとんど音がしないんだよ。 Oto wa shinai. 私、洗濯するのが夜になっちゃうから、 Malam 前使ってたのは dulu 音が大きいのが気になってて、アパートだから、 apa そ tuh? っか。 Oke, sampai sini ya tuh. Kalian kalau bisa, kalau kalian bukan tipe pencatat minimal kayak sensei gitu, bisa yang di kepala gitu kalian ya. Dia bilang apa aja, gua baru ganti mesin cuci, oh gitu. Terus dia bilang apa? Oh, katanya hampir gak ada suaranya. Nah dulu dia itu biasanya cucinya itu malam, oke? Terus suaranya itu berisik. Nah udah, dapat di sini karena berarti sekarang kita dapat hal positif bahwa mesin cucinya itu nggak berisik. Oke, beda main dulu ya.
Nah, terus lanjut lagi kita denger ya. サイズも前のより小さくて、 横に Kecil. 物を置けるようになったし、 Bisa taruh barang. 布団は洗えなくなっちゃったんだけどね。 Nggak bisa cuci futon. 最近の洗濯機は水道代や電気代があまりかからなくて経済的だって聞いたけど、どう？ Listriknya hemat. Gimana? それはよくわからないけど、 Yoku wakaran nggak と tahu. にかく時間を気にせず洗濯できるようになったし、 Bisa cuci サイズ kapan もちょうどよくてよかったよ。 ukuran juga pas. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kalian coba berbisik lah, tapi jangan ngomong nanti kalian dapat kartu kuning, kartu merah ya. Pakai di kepala kalian teman-teman ya. Berarti dia bilang dibandingkan dengan yang sebelumnya ukurannya lebih kecil, tapi jadinya nggak bisa untuk cuci futon. Terus cowoknya bilang, nah tadi kan ada Keizai Teki. Kalau nggak tahu gimana ya, dengan sebelumnya ada Suido Denki. Kalian pasti tahu semuanya lah ya. Suido Denki mah level 4 ya teman-teman ya. Berarti untuk si biaya airnya, listriknya gimana? Katanya hemat ya. Cowoknya bilang, Sorewa yoku wakaranai, berarti kan dia nggak tahu ya, udah kalian skip aja. Yang penting dia itu bisa cuci kapanpun dia mau, sama ukurannya itu pas buat dia. Oke, berarti kan kita dapat hal positif semua nih. Kesimpulannya apa teman-teman ya? Kesimpulannya itu adalah tidak bersuara, ukurannya kecil, habis itu untuk dia hemat atau enggak gua nggak tahu gitu. Nah, berarti kalau kita masuk ke bagian pilihan jawaban yang mana? Kita lihat ya. Otoga Shizuka, betul atau salah? Ini betul ya. Saizu ga okikutei, ukurannya gede atau kecil? Ukurannya kecil, berarti ini salah. Nomor 2, Otoga Shizuka. Oke, betul ya, tenang ya. Sama ukurannya juga kecil, makanya kan dia bilang bisa taruh barang. Berarti jawabannya nomor 2. Nah, nomor 3, Keizai Teki de Saizu ga okikutei. Keizai Teki kan dia nggak tahu, batsu. Terus untuk ukuran gede pun juga salah, karena kan dia belinya yang kecil sekarang ya. Terakhir, ini pun juga kita nggak tahu Keizai Teki, tapi di sini doang betul. Makanya sisa jawabannya nomor 2. Nah, kalau saya pribadi, kalau misalkan kalian sudah yakin nomor 2, nomor 3, nomor 4, gak perlu dengar juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma, kalau kalian cemas, dengar boleh, tapi jangan terkecoh sama, ini entah kenapa ya, saya tuh dulu pas ujian JLPT ya, sempat ganti jawaban. Nyesel, ternyata betul jawaban sensei yang sebelumnya. Makanya, saya rasa sih, lebih percaya diri sih sama jawaban kalian ya. Saya dulu pernah 3-4 kali gitu ya, N2, N1 ya, gonta-ganti jawaban yang untungnya masih lulus ya untungnya ya, cuma nyesel aja gitu, nyesel kan ya udah pilih jawaban yang betul, gue ganti karena nggak pede, ternyata betul, ya nggak? Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Sip, kalau gitu kita juga belajar juga. Tadi ada kotoba kai kaeta, artinya itu adalah ini kanjinya membeli, ini kanjinya mengganti, berarti beli baru. Oke? Terus habis itu ada nih, naku nachata, itu artinya adalah naku nate shimata, bentuk gaul ya. Kalau nggak tahu kan dengar naku narimashita gitu aja ya. Terus lagi keizai teki artinya adalah yes, hemat. Keizai sendiri itu artinya adalah ekonomi. Jadi keizai teki itu secara ekonomi artinya adalah hemat menurut dia ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Keizai Teki berarti bisa baca atau dengar di bagian Suido sama Denkinya ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 sama kayak tadi lagi. Kita langsung siap mental buat memo ya. Kita mulai. 3番ラジオで男の人が話しています。 Oke, radio ya. 学生の皆さん、勉強頑張ってますか？ Belajar. ゲームとか漫画とか周りのものが気になって勉強できないということはありませんか？僕も昔そうでした。 Saya juga. そんな時は勉強に必要ないものを片付けるといいですよ。 Oke, nggak penting 目 beres-beres. からいろいろな情報が入ってくるとはい、集中できなくなるのは当然のことなんだそうです。 Nggak bisa konsen. それから konsen. 長い時間集中するためには姿勢も大事らしいですね。 Untuk konsen ya. 僕はよく親に姿勢が悪いって注意されてましたけどね。 Posisi. Oke. Topiknya apa coba yuk. 男の人は何について話していますか？ Dengar ya. 1、 Ci. 勉強の役に立つゲームや漫画、 Game manga itu kan jama ya, salah ya. 2、机の上の上手な片付け方、 Bukan cara kita beres-beres ya. Ingat ya, Sam. buat konsen. 勉強に集中する方法、 Suruh hoho, nomor 3 ya. 4、本を読む時の正しい姿勢。 Nah, cuma dicuri doang, tapi nggak dikasih tau yang betul yang mana ya. Jawaban tepat itu adalah nomor 3. Kita lihat memonya sensei, ini gak jelas banget ya.
mengenai belajar. Ini kan lagi ngomongin murid, belajar. Terus kan biasanya ada game, ada komik, kan itu kan mengganggu, yaitu barang-barang nggak penting. Kalau misalkan kita mau fokus, barang-barang nggak penting kita beres-beres. Nah, kenapa? Karena itu kan bisa bikin kita nggak konsen. Terus selain itu, selain beres-beres barang, satu hal lagi untuk bisa konsen itu adalah postur tubuh kita ya. Jadi kita harus pakai bagaimana. Oke? Maka dari itu coba adalah nomor 3. Tapi kita latihan lagi ya, coba. 3番ラジオで男の人が話しています。 Oke, nggak penting ya, cuma tahu doang nih radio ada cowok lagi mau ngomong, ya udah, cowok. Di sini teman-teman ya, fokus ya, coba. 学生の皆さん、勉強頑張ってますか？ Semangat belajar dulu. ゲームとか漫画とか、 komik, 周りのものが気になって勉強できないということはありませんか？ bikin ganggu belajar gak sih? 僕も昔そうでした。 Dulu gua gitu. そんな時は Pas 勉 itu, 強に必要ないものを片付けるといいですよ。 tuh, kitsu yang mana kata skill. Nah, berarti sini teman-teman ya, poinnya adalah dia nggak baca di awal nih ada komik kata game itu bikin kita nggak bisa untuk belajar nih mondainya. Nah, pada saat itu yang paling penting itu adalah benda-benda yang nggak penting kita harus beres-beres nih solusinya. Oke, berarti ada masalah, ada solusi, udah dapat nih, dapat advice. Berarti kita harus beres-beres barang nggak penting. Terus selanjutnya kita dengar ya. 目からいろいろな情報が入ってくると Dari mata 集中できなくなるのは当然のことなんだそうで nggak bisa す。 konsen hal yang wajar. それから長い時間集中するためには Buat bisa 姿勢も大事らしいですね。 posisi atau postur tubuh 僕はよく親に姿勢が悪いって注意されてましたけど sering ね。 dicui katanya ya. Oke, berarti di sini adalah, nah ini ya, jadi hal-hal kayak tadi kalau misalnya kita nggak beres-beres itu mengganggu konsentrasi kita. Terus habis itu sore kara berarti kan ada tambahan lagi ya Pak. Nah, buat kita bisa untuk konsentrasi dalam jangka waktu yang panjang, apa yang harus dilakukan? Sisemo daiji rashi desu ne. Berarti untuk postur tubuh pun juga penting katanya ya. Katanya dulu dia itu sering banget dicui sama orang tuanya karena postur tubuhnya itu buruk, mungkin kayak males-malesan gini ya. Oke. Nah, kalian tuh bisa memo kotobanya, misalkan kata zukeru sama sise pakai alfabet juga nggak apa-apa, yang penting kalian tuh memo. Nah, berarti di sini ya kesimpulan apa? Problem saya itu adalah nggak bisa belajar, nggak bisa konsen. Makanya dia kasih nih bentuk bunponya suru to i. Berarti kalau melakukan ini bagus. Atau sore kara bimo daiji. Berarti setelah itu ini pun juga penting ya. Nih kayak gini ya. Sisei ga warito, kalau misalnya postur tubuh kita jelek, jadi kita dicui katanya ya. Nah, sisei itu artinya adalah postur teman-teman ya. Oke, berarti untuk bagian sini jawabannya mana? Benkyou no yaku ni tatsu game ya manga. Pakai logika aja udah pasti nggak mungkin ya. Ini kan nggak bikin kita konsep belajar ya. 2. Tsukue no ue no jouzu na katazuke kata. Jadi gimana cara supaya kita bisa beres-beres barang-barang yang ada di atas meja. Itu pun juga salah. Nomor 3 nih bagus ya. Benkyou ni syuchu suru hoho. Tadi ya ada 2 ya, beres-beres barang nggak penting sama postur tubuh. Sama teman-teman ya, dia tadi kan bilang syuchunya 2-3 kali. Itu berarti poin penting teman-teman ya. Oke? Terakhir nomor 4, Hong o yomu toki no tadashi sisei. Ini pun juga sebenarnya betul, tapi bukan masalah baca bukunya, tapi lebih fokus gimana cara supaya kita bisa konsentrasinya ya. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah nomor 3. Ini saya sudah tulis rapi buat kalian semua ya.